Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meda Ulan, saya nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga di KD 3.12. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mencegah perubahan pH. Jika kemudian ditambahkan asam dengan alasan tersebut, pH tidak akan menurun. Sedangkan bila basa yang ditambahkan, pH tidak akan meningkat. Larutan penyangga biasanya terdiri atas campuran asam lemah atau basa lemah dengan garam yang masing-masing, dan cara penyangga paling bagus terjadi pada pH yang sama dengan pK asam atau basa yang membentuk larutan penyangga. Jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Untuk larutan penyangga bersifat asam, pH-nya ini berada pada angka 7 yang dibuat dari asam lemah seperti CH3COOH, HCN, H2CO3, dan ditambahkan basa konjugasi. Meskipun namanya larutan asam, tetapi masih ada sifat basanya juga. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa harus terdiri dari campuran antara basa lemah seperti NH3 dan asam konjugasinya. Singkatnya, ini merupakan kebalikan dari yang sifatnya asam. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4 atau NH4C. Contoh larutan penyangga. Pengguna larutan penyangga bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam sampo. Larutan penyangga digunakan untuk menjaga pH sehingga rentan pH rambut manusia tetap ada sekitar 4,6 sampai 6,0. Jika sampo melebihi pH, maka rambut dapat rusak dan rontok. Dalam darah manusia juga terdapat 3 larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Ketiganya memiliki peran penting untuk mengontrol pH darah agar stabil sehingga darah dapat berfungsi dalam sistem metabolisme tubuh dengan baik. Contoh soal yang pertama, diketahui jika 50 ml larutan CH3COOH 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml CH3COONA 0,2 m atau Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka pH campuran tersebut adalah rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Dengan jumlah mol CH2COOH sama dengan 50 ml kali 0,1 m sama dengan 5 milimol. Jumlah milimol CH3COOH sama dengan 100 m kali 0,2 m sama dengan 20 milimol. Dengan konsentrasi H+, rumusnya yaitu Ka kali A per G. Dimasukkan angkanya yaitu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 per 20 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan log kali konsentrasi H+ sama dengan 6 min log 4,5 sama dengan 6 min 0,65 sama dengan 5,35. Jadi pH campuran tersebut adalah 5,35. Untuk soal nomor 2 yaitu ke dalam 1 liter larutan asam asetat 0,1 m yang pH minnya sama dengan 3 ditambahkan garam natrium asetat supaya pH minnya menjadi 2 kali semula. Ka asam asetat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Berapa mol garam natrium asetat yang ditambahkan? pH sama dengan 3 untuk menjadi 2 kali semula yaitu pH-nya menjadi 6. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat 4. Konsentrasi H+ sama dengan Ka sama dengan A per G. 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 kali 10,1 per X. Jadi 0,1 per X sama dengan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 5. 0,1 per X sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi X sama dengan 0,1 per 10 min 1 sama dengan 1 mol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.